Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan membuat tutorial lagi guys ya. Kali ini kita akan membuat fungsi backup dan restore database ya. Oke, tutorial ini saya buat karena terinspirasi dari kasus yang terjadi di negara kita ya guys ya, di pemerintah, di mana mereka itu tidak ada backup data ya di data centernya. Itu ikutnya udah kacau banget ya kalau tidak ada backup data. Nah, dari kasus tersebut saya terinspirasi biar di Java ini kita akan membuat fungsi backup dan restore data. Sebenarnya yang di backup dan restore kali ini itu bukan project Java-nya ya, tapi datanya, yang dimana sumber itu kita dari database MySQL-nya ya kan. Nah, maka yang kita backup itu adalah MySQL-nya atau file SQL-nya itu. Masing-masing manajemen basis data itu kan beda-beda ya cara backup datanya. Kalau misalnya MySQL, dia ada MySQL dump, kita bisa menggunakan itu untuk melakukan backup data. Dan kalau selain MySQL, saya nggak tahu kayak SQL Server atau Postgre atau apapun gitu, karena masing-masing manajemen basis data itu punya mekanisme tersendiri ya untuk backup data. Nah, cuman di kali ini karena saya menggunakan MySQL, kita akan membuat fungsi backup datanya menggunakan Java Swing ya, karena saya baru bisa pakai Java doang. Tapi untuk fungsi backup data kali ini kita baru tutorial dasarnya banget ya guys ya. Maksudnya itu kita belum yang terlalu kompleks banget backup datanya, seperti misalnya ketika backup data itu filenya bakal terenkripsi kah, atau bakal dikasih password, atau bakal ada mekanisme proses backup data tiap hari, per minggu, per bulan ya, everyday, monthly, weekly, gitu-gitulah ya. Kita belum ada yang kayak gitu. Kita baru dasarnya banget ya. Intinya kita biar bisa menjalankan backup data ketika ingin kita melakukan backup data ya melalui Java Swing kali ini gitu. Jadi ya udah, nggak usah pakai lama guys, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini saya lagi-lagi akan menggunakan project yang sebelumnya sudah pernah saya buat ya, yaitu tutorial root sederhana. Nanti saya kasih linknya di pojok kanan atas ya. Nah, teman-teman bisa ikutin dulu videonya itu karena simple banget. Nah, lalu dimana di dalam project ini itu baru ada root, dan baru kemarin banget saya ada membuat fungsi cetak ya. Cuman di sini kita akan menambahkan beberapa button lagi, yaitu button backup dan button restore ya. Button backup database MySQL dan restore database MySQL. Oke. Nah, di sini mungkin saya ingin sedikit perombakan ya, mulai dari button-buttonnya. Jadi nanti di sini bakal saya skip biar nggak terlalu lama ya. Oke, sudah. Saya cuman rombak di sini ya. Jadi saya nggak ada ngerombak codingan apapun biar lebih simpel aja. Oke, di sini kita akan menambahkan panel ya, panel, karena biar apa namanya ya, bagian-bagiannya itu ada sendiri-sendiri. Di sini mau saya namain panel ini tuh untuk, terus saya kasih border, title border itu backup database ya. Ini terus, nah gini kita kasih warna putih. Nah, backup dan restore database kali ya. Nah, coba ya kalau misalnya gabung kayak gimana. Misalnya ini backup terus ini kita juga masukin gini aja deh. Nah, sini terus saya kopas lagi, sorry, saya Ctrl C, terus saya klik ini, saya paste ini. Dan di sini adalah untuk bagian restore ya, restore.
Terus kita rename jadi restore. Tapi restore kali ini kita butuh beberapa text field ya. Ini seperti ini. Ini kali. Terus di belakang sini itu ada tombol search-nya ya. Ini kita kasih 3 titik. Nah, itu untuk pencarian file SQL-nya ya. 40. Oke, sudah guys ya. Ini cuman desain simpel banget dulu ya. Oke. Di sini kita akan membuat pertama fungsi backupnya. Sebelum itu saya tes run dulu ya data sementaranya. Ini data sementara kayak gini dong guys ya. Data sementaranya datanya emang acak-acakan karena buat tes doang ya. Jadi auto increment juga lompat-lompat karena sebagian saya hapus, terus akhirnya pas dilanjutkan auto incrementnya jadi ngejulang kayak gitu guys ya. Cuman bodo amat lah ya. Yang penting kita akan fokusnya di mana nanti kita akan mengetes misalnya kita isi data lagi ya kan. Terus kita backup, baru setelah itu kita hapus beberapa data, terus kita restore. Nah, apakah data yang setelah kita restore itu datanya kembali gitu ya. Oke. Ini saya nggak perlu nunjukin database ya, atau tunjukin ya. Ini paling tunjukin guys, biar teman-teman ada gambaran juga untuk database saya. Di project ini itu database-nya itu adalah di mana ya, koneksi ini ya, itu adalah DB sekolah nih ya, DB sekolah di, kalau yang ini pemahasiswa itu adalah untuk tabel mahasiswa ini guys ya. Nih kurang lebih kayak gini ya untuk atributnya, field-fieldnya, dan isinya juga kayak gini nih, sama seperti yang di tabel tadi ya. Oke, langsung aja di sini kita akan pertama backup. Jadi kita klik ini, double klik. Nah, di sini kita akan buat method aja, backup database. Terus error ya karena kita belum buat. Kita langsung aja buat di bawah, atau kita klik dulu create methodnya, bakal tercreate di bawah ini ya. Ini abaikan aja yang garis hijau ini kayaknya gara-gara saya simpan ke GitHub jadinya ada hijau kayak gini guys, kayaknya ya. Oke. Di sini yang pasti pertama kita akan mengkoneksikan kita akan pertama mengambil beberapa bagian koneksi database kita ya, mulai dari username SQL-nya apa, passwordnya itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah kita terapkan di sini ya, nih koneksi konnya. Cuman saya agak bingung kalau misalnya nanti saya pisah-pisah itu kayak gimana. Jadi di sini tetap saya deklarasikan ulang ya dari awal. Nah, pertama itu misalnya user MySQL ini ya, atau enggak gini aja ya, MySQL user. Nah, kalau punya saya itu root ya, teman-teman harusnya root ya. Terus string password. Oh ya, di sini mungkin teman-teman pasti kebanyakan database-nya itu yang pakai MySQL pasti installnya itu dari SMPP ya. Nah, di sini mungkin kalau saya sendiri itu kebetulan ada dua ya. Saya itu ada install sendiri MySQL-nya ya, jadi tanpa melalui SMPP kayak gini nih ya. Nih. Dan satu lagi saya juga kira saya install juga buat contoh, yaitu melalui SMPP ya. Dimana untuk SMPP ini saya portnya saya tetap biarkan di 3306. Kalau yang ini saya ubah jadi 3307 gitu ya. Nanti saya tetap tes bakal di dua contoh ya. Yang pasti contoh pertama yang dari MySQL saya sendiri, yang kedua jika kita MySQL itu dari SMPP kayak gini. Oke. Terus nah, di sini kita akan juga pastikan sudah tahu nama database kita apa ya. Nah, di sini kan database saya kebetulan namanya adalah DB sekolah ya kan, DB sekolah. Terus kita tentukan lokasi tempat ininya, tempat penyimpanan databasenya.
Nah, sebenarnya kan lokasi itu bisa bebas kita mau pilih mana ya. Cuman kan di sini saya biar nggak ribet, saya udah langsung tentuin aja lokasinya di mana. Jadi tanpa pakai open jendela Windows kayak gitu itu segala macamnya. Jadi langsung saya tentukan dan saya nentunya itu di sini ya guys ya. Saya nentunya itu di sini nih. Ada di D, Project NetBeans Backup Database nih. Ya. Saya akan nyimpannya di sini. Teman-teman bebas mau di mana. Ya, tinggal disesuaikan di bagian backup path ini ya. Saya masukkan sini. Ada di D, Project dan kayak gini deh. Harusnya error nih kalau kayak gini. D dia pakainya garis miring yang di sebelah titik ya guys ya. Kalau nggak itu setahu saya error. Nah, intinya kita akan masukkan project kita di dalam sini, database kita. Lalu di sini saya juga akan mau buat tanggal ya. Jadi ketika database kita di backup, nama filenya itu kita selipkan tanggal ya. Jadi kita bakal tahu tanggal berapa sih database kita itu di backup, gitu guys. Ini kita import aja simple date format ya, teman-teman bisa diimport. Nah, di sini formatnya teman-teman juga bebas mau kayak gimana. Nah, kalau saya mungkin tahun, kayak tahun, bulan, tanggal. Nah, ini tahun, bulan, tanggal format umum ya. Cuman lebih baiknya kita juga masukin detik, jam, menit ya, sama detik, second kayak gini guys, biar lebih detail aja sih. Terus ini kita masukin new date. Nah, ini bakal minta import ya. Tinggal teman-teman import. Yang diimport itu adalah Java util date ya guys ya. Nih, saya geser ke atas dulu. Ini ya, yang diimport Java util date sama tadi Java text simple date format. Itu yang diimport. Oke, gini. Setelah kita sudah menentukan format tanggal kita tentukan backup name ya. Nah, backup name-nya itu tadi kita gabungkan antara database name ya plus tanggal. Ini database name plus tanggal. Jadi kita gabungkan ini dengan ini, gitu guys. Terus di sini karena saya di sini khusus project kali ini tuh saya MySQL-nya portnya punya saya sendiri tuh beda, jadi saya masukin 3307 ini. Oke, sudah. Selanjutnya akan ke kode yang utamanya guys ya. Di sini kita akan mengeksekusi script seperti ini. Agak panjang kodenya, jadi bisa dipantau benar-benar biar nggak salah. MySQL DOM ya, di sini ya tadi seperti info saya awal bilang kalau di MySQL kita akan menggunakan MySQL DOM. MySQL DOM ini ada di mana? Adanya di sini guys. Kalau yang saya itu MySQL Server bin MySQL DOM nih ya, ini. Jadi kita akan menjalankan ini gitu ya. Nah, karena di sini saya lokasi path ini tuh udah saya add di variable system, saya lokasinya langsung kayak gini dong guys. Nah, kalau SMPP belum saya add, jadi nanti kita akan masuk ke direktori SMPP-nya baru kita menjalankan MySQL DOM-nya gitu. Saya langsung praktekkan aja ya biar nggak bingung. User sama dengan persen string ya. Jadi di sini maksudnya kita akan mengambil nilai string dari user sini guys nih. Ya. Selanjutnya password juga sama persen string. Oke. Nah, kalau port itu adalah karena dia bentuknya angka, kita panggilnya itu ya persen dan D maksudnya, sorry, persen D. Terus database-nya ya, nama database-nya apa,
Jadi dia ini bakal urut nih guys ya, MySQL dump. Kalau ini enggak, dia urutnya dari awal sini, user urutnya nanti deh setelah ini, setelah ini nanti kita akan mengurutkan sesuai dengan yang di sini. Gitu ya. Port sama dengan %d, terus databases ini juga gini ya. Kalau rutin ini tahu saya ya fungsi dari MySQL dump-nya sendiri ya. Event juga sama. Nah, resultnya result file ya, hasil filenya itu nih. Bentar. Ini nanti saya zoom dikit bisa. Result file slash sama dengan %s gini, %s terus %s lagi .sql ya. Ini kita menambahkan ekstensi ya atau format .sql gini. Kok ini error tuh burungnya, bentar, kok error ya? Oke, sorry gini. Nah, .sql sama dengan baru koma, enter gini ya. Nah, baru di bawah kita masukin dulu deh, tutup kurungnya biar nggak error. Loh, kok error cok? Oh, nggak error kok, karena di sini kita ada koma ya, jadi dia ingin minta kita mau buat apa sih. Nah, baru kita masukin guys variabel ini. Pertama user, kita taruh sini koma ya kan, password ini koma, lalu port dulu ya, ini set port, terus mana tadi, user, password, port, database name ya pertama, terus database, backup path ya, lokasi ininya, lokasi itu yang ini guys nih, ini backup path, terus backup name ini. Nah ini guys ya, udah ada merah ya, dia kalau misalnya kita hapus aman sih. Oke, sebenarnya kita bisa memastikan apakah komen script ini tuh berfungsi atau enggak di command prompt ya. Nih saya contohkan dulu deh, sebelum kita eksekusi ini kita pastikan dulu di command prompt itu berfungsi atau enggak gitu ya. Jadi sini kita akan buka command prompt di root administrator ya guys ya. Oke, lalu di sini saya geser gini kali ya. Terus kita masuk ke cd aja, cdc ya, cd slash itu kita masuk ke directory c ya, Windows local disk c. Lalu sini kita akan menjalankan ininya, query ini. Nah, pertama kita tulis MySQL dump, jangan sampai saya. Terus user sama dengan root. Nah, di sini karena kita nggak deklarasikan variabel sebelumnya, jadi kita langsung sebutkan aja usernya apa gitu. Terus passwordnya apa. Di sini karena passwordnya kosong, jadi saya kosongkan aja. Terus port gini, terus databases. Nah, di sini yang mau kita backup adalah DB sekolah ya, DB sekolah, terus routines ya, event, lalu backup path ya, lokasi tempat kita mau simpan di mana, itu result sama dengan file, selesai strip file sama dengan. Nah, ini kita samakan yang kayak gini ya guys ya. Jadi itu ada di d slash terus project netbin kalau saya ini, terus saya masuk ke folder backup, terus folder backup, folder database. Nah, baru di dalamnya kita
kita langsung masukin nama filenya apa, ya kan. Di sini biar sebenarnya kita bisa juga nerapin sama tanggalnya, cuman kalau kita nerapin tanggal agak ribet guys di sini guys, karena kita harus masukin kode-kode yang cukup ruwet. Jadi kita langsung nama biasa aja ya, namanya kita gini aja, backup deh, kita kasih kata-kata backup gini ya, backup.sql lalu titik 2, udah sih harusnya kayak gini doang, kita enter. Oke, kalau sudah nggak ada pesan error berarti udah berhasil guys. Ini hanya warning doang, bukan error. Kita tes buka yang di sini tadi, kita refresh. Nah ini udah ada ya guys ya, ini udah ada isinya nih. Kita pastikan apakah isinya ada beneran ada atau enggak. Kita isi kayak Ctrl C dulu, terus saya open di MySQL client saya yang biasa saya gunakan nih, dimana di dalamnya itu ada tabel mahasiswa, terus di dalamnya kan ada isi datanya tuh. Nah ini juga datanya udah ada nih guys, 1 2 3 8 9 ya. Tadi kan emang 8 9 nih, berarti sudah berhasil ya guys ya. Artinya query kita, atau bukan query, sorry, script kita kali ini itu udah berarti udah benar, dan kita bisa langsung lanjutin ininya, apa namanya, kode di Java nya netbin ya. Oke, kita enter, sudah. Nah di sini kita panggil package. Nah di sini error handlingnya teman-teman bisa lebih lengkap, bebas. Cuman karena di sini saya sebenarnya udah ngetes berhasil, saya cukup kayak gini aja ya. Cuman kalau teman-teman misalnya pengen, kan teman-teman error nih dan pengen tahu errornya gimana ya, teman-teman bisa dilengkapkan aja penerapan handling errornya. Cuman sini saya nggak bisa kasih contoh ya, karena kebetulan saya ngetes berhasil gitu. Nah di sini kita akan proses backupnya ini sebenarnya dia bukan dilakukan oleh Java sendiri ya, tapi dia dilakukannya sama CMD melalui Java ya. Jadi di Java ini dia akan mengeksekusi si cmd.exe nya, lalu dia menjalankan script ini guys gitu. Makanya kita perlu namanya proses nggak ada ya? proses gini, proses, oh C nya double, sorry, proses builder ya, proses builder teman panggil, terus bikin nama variabel misalnya pb ini, terus kita panggil proses builder. Nah di sini kita akan memanggil cmd.exe guys ya, ini dimana adanya di C, nggak tahu slash c ini apa. Oh, di kode referensinya kayak gini lah gitu. Oke, terus kita panggil pb redirect error stream, oh sorry, redirect error stream true. Oh ini true, titik koma ya, titik koma, terus kita panggil lagi namanya itu proses. Sini kita bisa namain pc aja ya, proses, terus kita panggil pb proses buildernya, terus start. Nih artinya dia akan mulai start ini, menjalankan ini. Oke, terus kita buat ini lagi variabel exit code pc wait for ya. Kalau udah selesai dia bakal enggak sih, ini dia menunggu sih, dia bakal menunggu ketika dieksekusi. Nah di sini di if nya baru ketika nanti exit code sama dengan 0. Nah ketika dia si ini dia nggak kelihatan ya, saya nggak bisa nampilin proses dia backup ya. Jadi intinya ketika exit code nya sama dengan 0 artinya kan sudah selesai ya. Nah berarti proses backupnya dia sudah berhasil. Dan di sini saya nggak bakal pakai loading screen ya guys ya, karena saya mau pakai loading screen tapi nyatanya ketika klik backup dia langsung benar-benar langsung terbackup gitu ya.
Mungkin karena datanya itu sedikit ya, cuman nggak tahu kalau misalnya datanya banyak. Nah mungkin ketika klik backup dia mungkin butuh beberapa waktu sampai prosesnya selesai. Nah kalau misalnya butuh beberapa waktu, itu teman-teman bisa gunakan atau tampilkan loading screen ya, biar tahu nih, oh ini masih proses backup data gitu. Dan karena di sini saya simple banget dan emang dikit doang, saya nggak pakai. Saya langsung panggil aja, misalnya sudah selesai proses backupnya ya, paling saya ambilin option pen aja, yaitu backup database. Nah database name, ntar backup database, ntar gini nah, backup database name berhasil gitu kali ya, gini berhasil. Terus nah di sini kayak gini aja udah cukup sebenarnya ya, cuman misalnya teman-teman mau nambahin misalnya sebuah informasi ya, option informasi message ya, berarti ini sejenis option pen informasi message. Dan ini kenapa merah? Entah this koma plus title belum ya, ini kan berhasil nih, jadi kita harus tambahin titelnya guys. Maksudnya titelnya itu kita namain misalnya informasi ini. Udah, kalau teman-teman nggak kelihatan nih, saya enter aja kali ya, gini. Nah gini aja. Lalu else ya, misalnya gagal. Kalau gagal ya berarti kita tampilin aja, kita kopas ini backup database apa ya kan, database DB apa gagal ya kan. Terus option pen kita ganti menjadi error, ada nggak error message gini guys. Nah gini, sudah sekedar menampilkan error ini. Nah terus handle errornya dia cuman kayak gini doang ya. Intinya nih, kalau lebih baik nanti lebih detail, teman-teman bisa cari referensi handling error yang gimana. Cuman karena saya di sini kebetulan berhasil, ya udah akhirnya saya tampilin kayak gini aja guys ya. Oke, sudah sih harusnya kayak gini dong sih. Saya zoom out dikit gini. Nah oke, tadi di sini udah kita panggil belum ya di button? Oh ini belum kita rename, saya rename dulu button backup. Ini button restore, terus ini text file path, dan ini button browse gini aja. Sudah sih, coba kita tes run dulu ya. Oke gini ya. Nah coba kita tambah data dulu sembarang aja sampai ini 10 deh ya, 10 ya. Terus kita backup dulu, backup database DB berhasil. Kita cek di mana ya, tadi kan kita simpannya di directory ini. Nah ini ya, tadi kan kita, kalau ini kan yang kita backup melalui CMD tadi ya, ini kita nggak, nama file itu cuman kita tambahin underscore backup ini. Nah ini yang baru kita backup tadi nih, jam 15.02.59. kebetulan karena mepet deket jadinya nih 03, waktunya bener ya, 15.03.02.59. Terus kita cek dalamnya apakah benar sama. Kita Ctrl C, kita buka di sini. Ini saya close dulu, saya close dulu. Saya open, saya paste. Kita cek. Nih datanya itu ada pertama 1 2 3, terus 8 9 dan 10 ya. Data yang terakhir itu adalah data 10, berarti artinya proses backup kita berhasil guys ya. Oke, selanjutnya kita akan memfungsikan button restore-nya gitu. Oke, bisa balik lagi ke netbin-nya. Kita akan di sini teman-teman bisa ke source dulu deh, terus scroll ke bawah ya. Ini kan kita sudah ada metode backup database. Nah di sini kita akan buat metode lagi, yaitu private void restore database.
kurang lebih mungkin nggak jauh beda. Jadi saya akan kopas dulu yang sini, nanti bakal saya hapus yang nggak perlu, seperti backup date, tanggal, backup name. Nah, ini nggak perlu. Nah, kita perlukan ini dong, sorry, gini ya, kita perlukan ini. Terus query-nya, komennya juga ini kita kopas, cuman nanti bakal kita hapus beberapa. Seperti pertama itu, kalau ini masih ada, ini masih ada, dan ini kita ganti menjadi backup file path gini. Terus ini kita hapus. Ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan nanti dari parameter sini, guys. Nah, gini. Nah, backup path ini dapatnya dari mana? Dari sini. Ya, jadi nanti akan kita fungsikan. Pertama kita sesuaikan dulu scriptnya ya. Di sini kita karena merestore, kita tidak pakai MySQL dong. Kita pakainya MySQL doang. Ini MySQL, strip user, password ini ya, password ini, port ini, terus database nama ini, ya kan? Oke, sorry, ini kita enggak. Ini dia menggabungkan langsung ya guys ya. Jadi dia seperti ini. Portnya %d, ini kita /string, terus ini gini, terus petik dulu, terus %s. Bener nggak ya? String kurang dari /petik %. Oke, harusnya kayak gini guys ya. Nanti kalau error kita cek lagi apa yang bikin error. Sudah. Nah, sisanya itu kita hampir sama kayak gini juga. Ini saya kopas aja ya. Saya paste sini. Nah, cuman di sini bedanya, kita kan proses buildernya gini, cmd wait, kayaknya nggak ada yang beda sih, sama pb stream proses pc bla bla exit code. Nah, paling kita ganti kata-katanya, kita ganti restore database apa berhasil, terus restore database apa gagal. Sudah, error handlingnya kayak gini doang. Nah, oke, ini kan udah ada metode restore database, udah ada ya. Selanjutnya ini kan ini kita jalankan di dalam fungsi sini guys ya. Tapi sebelum kita jalankan ini, kita akan klik ini, dimana ketika kita klik ini dia akan membuka jendela ya guys, membuka jendela Windows gitu, jendela window gitu ya, dimana dia akan fungsinya ya untuk mencari lokasi di mana file kita gitu. Kita pakainya biasa namanya gFileChooser. Saya namain variabelnya new gFileChooser, koma, terus return value, kita buat variabel return value di mana dia menangkap file yang kita ini ya, kita ambil. Tapi sebelum kita pakai FileChooser ini, buat ini dulu deh, saya open dialog ya untuk buka jendelanya. Ini kita nolkan aja dulu isinya. Nah, setelah dia membuka filenya, dia juga akan mengambil file di dalamnya, terus disimpan ke sini. Terus kita buat if ya kan, return if jika dia gFileChooser approve option jika dia di oke ini ya, ketika milih file sorry. Nah, kita akan mengambil filenya dan kita simpan ke dalam, anggap aja misalnya kita simpan dalam selected file ini ya, FileChooser titik get selected ini kayaknya ini. Terus lokasi direktorinya itu kita simpan ke dalam ini tadi,
teks file path itu yang ini ya, sudah kita rename ini. Terus kita set text itu adalah selected file titik get absolute path ini guys. Udah, harusnya seperti ini doang ya. Oke, artinya misalnya kita klik button browse ini terus kita pilih filenya, di sini bakal berisikan directory dari lokasi database kita. Selanjutnya di restore ini kita klik. Nah, ini kita panggil method restore database. Nah, dia kan meminta parameter ini tuh dari mana. Kita dapatnya dari sini ya. Jadi kita klik ini terus kita get text gini guys. Sudah kayak gini dong ya. Jadi pertama kita browser di mana filenya, lalu ketika sudah ada filenya kita taruh di sini direktorinya, terus kita panggil method restore database-nya di button restore ya. Sebelum kita run dulu. Nah, biar ketahuan restore berhasil atau enggak, data kita hapus dulu ya. Data kita hapus dulu, mungkin sisain 2 data saja. Ini kita sisain 2 saja. Dan kan tadi yang kita backup tadi kan data ada 1, 2, 8, 9, 10 ya. Harusnya ketika kita restore dia bakal masuk ke dalam sini semuanya. 1, 2, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi sebelum itu sebentar, ada yang kurang. Setelah di restore kita panggil method get datanya ya. Jadi maksudnya itu dia bakal nge-refresh di tabelnya guys gitu. Oke, ini udah 2, kita klik bukan klik restore dulu ya, tapi kita pencarian dulu di mana filenya. Nah, kebetulan saya itu ada di sini, project netbin backup databases, terus ini nih yang kita restore, yang kita backup kan tadi, yang ini ya. Kita klik, kita open. Nah, direktorinya bakal masuk ke sini kan. Nah, terus direktori yang kita masukin ke dalam sini, kita cetak restore database DB sekolah berhasil. Kita oke, bakal masuk lagi guys ke sini. Artinya proses restore-nya berhasil gitu ya. Oke, mantap. Sebenarnya udah selesai sih, udah berhasil semua. Cuman kan ini kan untuk contoh kasus di saya kan MySQL-nya itu bukan yang dari SMPP ya. Kalau dari SMPP gimana bang? Itu kita cukup merubah file path-nya dari ini ya. Path-nya itu dari MySQL DOM ini. Nah, MySQL DOM ini kita arahkan ke dalam MySQL DOM-nya punya si SMPP guys ya. Dimana SMPP itu adanya di sini. Nah, adanya kan di sini. MySQL DOM. Nah, ini kan. Adanya ada di directory C SMPP MySQL bin. Oke. Untuk perubahannya kayak gini. Anggap aja ini teman-teman udah paham lah ya. Jadi di sini saya nggak akan buat satu lagi, cuman di sini saya akan ngubah ini aja. Nah, kalau yang SMPP itu port MySQL kan 3306, jadi saya rubah ke 6. Terus di sini saya akan buat satu variabel lagi untuk mengambil SMPP path ini guys ya. Ini. Nah, itu adanya di mana? Itu adanya di tadi di sini ya. Ini kita copy saja, terus kita paste di sini. Cuman kan ya kalau kita paste ini jadi kayak gini ya. Ini kita tinggal sesuaikan lagi slashnya yang benar. Ya. Oke, gini. C MySQL, C SMPP, file SMPP, folder MySQL, folder bin. Di dalam bin ini baru ada MySQL DOM. Cuman kita nggak bisa kayak gini. Ini dia masih belum menemukan MySQL DOM-nya. Kita harus tambahin ini guys, %string. Artinya dia mengambil nilai dari SMPP path ini ya. Nilai dari dalam sini itu apa? Yang bertuliskan MySQL DOM gitu guys. Nah, sisanya sama sih, nggak ada yang beda. Oke, coba kita tes ya. Nah, tapi karena kita tesnya itu dari port 3306, kita nggak akan meng-backup database DB sekolah, karena di 3306 ini saya nggak ada database DB sekolah guys ya. Nih, saya buka deh SMPP-nya. Bentar. Ini mana ya, SMPP admin. Nah, di 3306 ini di SMPP ini saya database-nya baru ada 3 doang ya.
nih DB4 kaset tes. Nah, kita akan coba backup yang DB tes ini. Kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Misalnya di kelas ini itu ada 3 data, kalau yang di siswa ada 6 data ya guys ya. Nih. Oke, kita tes run, kita tes backup. Gini. Oh ya, namanya kita rubah aja ya berarti ya. Harus dirubah ya, karena kalau misalnya nggak dirubah, nih kita tes backup, dia bakal error guys. Nah, error ya. Nah, karena dia tidak menemukan lokasi, menemukan ini DB sekolah di dalam project, di dalam port 3306 ini. Nah, berarti ini kita ganti menjadi, tadi kita mau backup namanya DB test ini. Baru kita langsung aja kita jalankan. Backup. Masih error sebentar. Apa karena ini kita kurang slash miring? Oke. Sekali lagi deh. Ini misalnya tadi sekolah. Terus kita backup. Error apa sama errornya, terus misalnya kita ganti DB test backup, masih sama. Oke, ternyata masih ada yang kurang lagi guys ya. Selain tadi di sini kurang ini, kita kan sudah mau ngambil nilai kan, cuman kita belum terapkan, saya lupa kita belum manggil variabel ini ke dalam sini guys ya. Jadi ini kita kopas, terus kita enter lagi, kita masukin sini sebenarnya, kita enter, paste, koma, kita del gini. Nah, maksudnya gini ya, artinya kita akan menerapkan nilai ini ke dalam sini. Oke, harusnya berhasil sih. Gini, coba ya, langsung aja. Nah, backup DB test berhasil guys ya. Nih, kalau misalnya tadi DB sekolah, coba ya, DB sekolah gini, kita backup, gagal ya, karena emang nggak ada DB sekolah di 3306 ini. Dan DB test tadi itu berhasil kita tes. Ini DB testnya, kita tes buka untuk memastikan. Sudah saya Ctrl C tadi, paste ya. Nih, itu ada di tabel tabel kelas itu ada 3 data nih ya, 1 2 3, dan di tabel siswa itu ada 6 data harusnya, 1 2 1 2 3, mana sih, 1 2, oh ya, nih 3 4 5 dan 6 nih ya guys ya. Artinya kita berhasil membackup database yang ada di ini PHP admin ya, yang port 3306. Selanjutnya kita akan tes merestorenya. Nah, tes restorenya berarti kita akan ngetes di sini, kita hapus dulu beberapa data. Misalnya di kelas siswa ini kita hapus 2 data deh ya. Jadi tersisa 4 data di sini, terus di tabel kelas kita hapus lagi 1, kita sisakan 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat restore-nya. Restore-nya nih sama seperti yang di backup, kita akan membuat directory SMPP-nya sendiri. Berarti di sini kita akan panggil yang ini stream SMPP path. Kita masukin ke atasnya ya, ini. Lalu ini kita masukin ke sini, ini. Dan sudah, DB ini kita ganti dong. Karena misalnya kita merestore DB sekolah di mana di 3306 nggak ada, harusnya dia gagal. Kita tes lagi deh. Kita misalnya pakai DB. Wait, ini masih 3307. Kita hapus jadi 6. Tes restore, kita cari. Kita ada di sini, backup database itu nih kan. Kita restore. Gagal langsung ya guys ya. Nih, gagal. Tapi ini gagalnya dia gagal yang salah karena kita belum menambahkan persen string. Nih, oke, kita tes restore lagi.
Kita cari, ini ribet banget ya, harus masuk ke direktorinya. Backup database dbTest restore. Nah, gagal ya guys ya nih. Jadi di sini harus kita ubah sesuai DB yang akan kita restore. Baru kita test run. Cooking bisa ya. Nah, ini kita klik. Terus kita restore database dbTest berhasil. Nah, terus kita cek datanya apakah dia kembali. Kita reload. Yang di kelas dia sudah kembali seperti semula ya. Tadinya emang ada 3 tentang siswa, berarti berhasil guys. Ini dia menjadi 6 kembali. Oke, berarti fungsi backup database dan restore database di video kali ini berhasil guys ya. Mungkin segini dulu video kali ini guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman yang mungkin membutuhkan tutorial backup restore dan database backup dan restore database MySQL melalui Java Spring. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.